A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ada dua hal dalam kesempatan ini yang ingin saya diskusikan, ingin saya bicarakan. Yang pertama tentang kecepatan. Kecepatan itu penting ya. Sebagian hal memang kita harus lakukan dengan cepat. Pekerjaan-pekerjaan itu dituntut untuk dilakukan dengan cepat. Pekerjaan itu bisa dilakukan dengan cepat dan tepat jika kita melakukannya dengan sepenuh hati. Fokus, tidak melakukan multitasking. Jadi tidak melakukan dua pekerjaan dalam satu waktu. Itu bukannya mempercepat, malah memperlambat. Sebagian orang kan kadang-kadang, saya juga, mungkin Anda juga, ingin melakukan dua hal, bahkan tiga hal, dan merasa kita bisa melakukannya, dan mungkin kita ya tidak menganggap remeh pekerjaan itu, sehingga kita tidak merasa harus melakukan secara profesional ya. Kita melakukan dua hal, tiga hal. Namun sebetulnya itu hasilnya biasa-biasa saja. Pekerjaan-pekerjaan penting itu harus dilakukan dengan fokus. Ditempatkan pada waktunya, pada momennya, dan dilakukan dengan sepenuh hati, maka itu akan cepat selesai. Nah, ada yang memperlambat, yaitu yang pertama tadi, multitasking. Itu memperlambat dan juga mengurangi kualitas. Yang kedua, ada tuntutan, ada desakan dari luar agar kita melakukan dengan segera dan cepat. Tuntutan dari luar itu kadang-kadang bisa membuat kita bersemangat, tapi kadang-kadang membuat kita diburu-buru, terburu-buru. Jadi kita tidak merasa enjoy. Karena ini sudah lagi bukan tuntutan diri sendiri. Sudah bukan lagi kendali diri kita, tapi kendali orang lain. Jadi karena terburu-buru itu bisa jadi kita tidak bisa berkonsentrasi melakukannya, apalagi tuntutan itu bersifat material. Seseorang memang harus memperhitungkan hal-hal yang material. Namun kadang-kadang hal-hal yang material itu tidak selalu memicu seseorang untuk melakukannya secara profesional. Karena tuntutannya lebih rendah. Ada harga yang rendah yang ditawarkan dibandingkan dengan karya yang ia ingin lakukan dengan sepenuh hati. Sebuah karya, mahakarya, masterpiece, lukisan misalnya, atau tulisan, atau sebuah tugas, proyek, dan segalanya. Itu kan butuh pendekatan yang khusus, butuh penanganan yang khusus, tidak bisa terburu-buru. Ini adalah sebuah mahakarya yang harus dilakukan dengan benar dan profesional. Kalau diburu-buru maka dia akan kehilangan dirinya. Karena setiap orang itu unik, setiap orang itu istimewa. Ada orang yang bisa melakukan dengan kecepatan, tapi juga ada orang yang biasa melakukannya dengan lambat. Nah, setiap orang unik itu memang manusia diciptakan oleh Tuhan itu tidak sama. Keunikan itulah yang membuat perbedaan kecepatan dalam melakukan berbagai pekerjaan. Orang sebetulnya
eh, kalau dia menghargai proses itu kan berjalan biasanya step by step, langkah demi langkah. Nah itu butuh waktu, butuh butuh fokus, butuh konsentrasi, butuh ketenangan, butuh kehalusan dan kelembutan. Nah justru itu yang paling cepat, karena keterlambatan yang ditangani dengan kesungguh-sungguhan, dengan penuh perhatian, dengan kecermatan, itu adalah kecepatan gaya baru. Kecepatan ini kadang-kadang juga hanyalah dituntut oleh imajinasi. Misalnya kalau tidak segera dilakukan, maka kau akan kehilangan peluang. Kalau tidak segera dilakukan, maka kamu akan terlambat. Itu kan imajinasi yang diciptakan oleh orang lain. Orang lain tuh punya standar sendiri. Orang lain punya gaya hidup sendiri. Orang lain punya prioritas yang berbeda dengan kita. Dan tidak bisa disamakan. Kita mungkin asalnya dengan tumak nina, dengan penuh ketenangan, mengerjakan sesuatu yang memang kita sukai, mengerjakan kebaikan. Tapi kadang-kadang kita suka membandingkan dengan orang lain. Orang lain melakukan ini, kita jadi tertarik untuk melakukan itu. Orang lain melakukan dengan kecepatan, kita ingin melakukan dengan kecepatan. Orang lain melakukan dengan cara yang curang, nah kita pun menjadi tergoda untuk melakukan kecurangan-kecurangan dalam sebuah pekerjaan. Intinya bahwa jadilah manusia yang otentik, yang unik, yang istimewa dan bertanggung jawab. Dan cintailah proses. Karena proses itu akan membuat karya kita menjadi sempurna. Tuntutan-tuntutan yang pragmatis, yang praktis, yang datang dari luar, itu alih-alih membuat kita terdorong, kadang-kadang kita membuat kita menjadi tertatih-tatih, terseret-seret. Kecuali tuntutan itu memang rasional, ya. Tuntutan yang wajar, yang alami, yang mengingatkan kita. Yang kedua, dalam kehidupan sehari-hari, untuk kita itu kan butuh sesuatu. Kita butuh nasi untuk makan, butuh minuman, ya, butuh pakaian, butuh rumah, pangan, sandang, papan, ya, kebutuhan pokok. Nah, untuk mendapatkan itu kita membeli dengan uang. Yang berharga sebetulnya barang itu bukan uang. Uang adalah alat tukar. Namun kemudian berubah. Bukan komoditas yang berharga, bukan barangnya, tapi jadi uang. Uang itu kan sebetulnya alat tukar saja. Tapi karena alat tukar yang paling efektif, sekarang yang berharga itu justru alat tukar, bukan benda materinya yang menjadi alat tukar yang sesungguhnya. Nah, karena kepercayaan yang luar biasa kepada alat ini, sehingga kita begitu mengagungkannya dan kita menjadi terikat. Jadi seperti ada hubungan emosional dengan uang. Padahal dulu mungkin karena belum diciptakan uang itu orang biasa saja. Setelah begitu melihat pengaruhnya, ya bisa membeli apa saja. Maka terciptalah suatu pandangan, suatu hubungan dengan uang itu. Uang itu menjadi idola, menjadi penentu juga perasaannya. Hubungan emosional.
Orang tiba-tiba misalnya merasa senang, gembira kalau punya uang. Dan kemudian hatinya menjadi gelisah, resah ketika tidak punya uang. Nah, ini kalau terjadi secara terus-menerus bisa membuat seseorang menjadi tidak bisa lagi melihat dengan jernih dan kehidupan. Bahwa kehidupan itu ditentukan oleh barang. Barang ya, komoditas, beras, minyak, buah-buahan, sayuran, ikan, ayam, udara. Itulah sebetulnya yang membuat hidup kita bertahan. Hidup kita itu kan mempertahankan saja. Kita disuruh untuk bertahan. Misalnya makan sehari. Ya makan kita untuk sehari itu saja, ya untuk 5 jam, 3 jam. Kalau kita makan misalnya banyak sekali, itu bukannya membuat kita kuat, malah membuat kita lemah. Nah, itu sebetulnya yang menjadi penopang hidup. Namun kemudian kita lupa. Kita mengalihkan pada alat tukar. Alat tukar yang dipuja-puja itu. Sehingga ketika alat tukar ini tidak bisa dimilikinya, tidak bisa dikuasainya, dia seolah-olah kehilangan segala-galanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.